Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana teman-teman atau saudara-saudara? Sudah sarapan semuanya kan? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Kalau sudah sarapan maka siap untuk mengikuti perkuliahan dengan serius. Hari ini kita akan menggunakan metode debat dalam hal memahami materi. Pertemuan ke-6 ini adalah peradaban dan perubahan sosial. Jadi lanjutan dari pertemuan-pertemuan kemarin. Apakah peradaban ketika ada perubahan sosial itu akan bisa bertahan atau akan menjadi lebih baik atau bahkan menjadi lebih jelek? Hari ini saya membagi saudara-saudara kepada dua kelompok. Ini adalah semuanya mohon menggunakan nomor absensi, kelompok ganjil dan kelompok genap. Kelompok ganjil itu ya yang belakangnya 1, 3, 5, 7, 9. Begitu juga kelompok genap yang 2, 4, 6, 8, 0 atau 10. Nanti kita, kalau kelompok ganjil, kita beri tugas yang berbeda dengan kelompok genap. Temanya adalah peradaban dan perubahan sosial dihubungkan dengan masa depan. Karena saudara adalah calon guru, ya sangat mungkin saudara nanti akan menjadi guru. Ketika saudara nanti menjadi guru di pendidikan atau di guru teknik bangunan ya, maka saudara bagaimana merespon masa depan para siswa saudara? Kelompok 1 yang ganjil melihat optimis terkait dengan masa depan siswa dengan dunia pendidikan yang saudara hadirkan. Kelompok kedua, kelompok genap, adalah kelompok yang pesimis dengan dunia pendidikan yang akan datang. Karena perubahan sosial, percepatan informasi, itu sudah berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Intinya, tidak hanya sekolahan yang bisa menjadi jawaban, bahkan sekolahan bukan menjadi jawaban. Untuk itu, apakah tema hari ini sebelum kita berdebat, apakah bisa dipahami, saudara-saudara? Bisa, Pak. Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Yang menjawab kok hanya sedikit. Apakah bisa dipahami tema tersebut? Kelompok ganjil, mana kelompok ganjil tangannya ke atas, kelompok ganjil tangannya begini? Saya, Pak. Oke, kelompok ganjil ya. Kelompok ganjil apakah bisa memahami? Bisa, Pak. Oke, siap bertarung ya? Siap, Pak. Siap bertarung, oke. Kelompok genap, tangannya ganti. Kelompok genap, apakah bisa memahami dengan baik? Pak. Oke. Bisa, Pak. Siap bertarung dengan kelompok ganjil ya? Siap. Oke, terima kasih. Kelompok genap dan kelompok ganjil, saudara sudah bisa memahami apa yang menjadi tema hari ini. Tentunya demi masa depan anak didik saudara semuanya. Karena saudara calon guru di masing-masing SMK ataupun sekolahan lainnya. Sekarang saya mau mengangkat sebelum saya lemparkan kepada saudara. Jadi pada saat ini itu perubahan sosial luar biasa terjadi. Kalau kita mengambil referensi dari misalkan Ben Anderson ya, Ben Anderson itu mengatakan bahwa masyarakat-masyarakat yang ada di dunia itu menggunakan imajinasi dalam menjalankan nasionalisme. Jadi dengan imajinasi itu, nasionalisme hadir. Maksudnya, ya meskipun antara orang Papua sama orang Jawa tidak semuanya pernah bertemu, tetapi semuanya mengaku sebagai warga negara Indonesia. Itu
imajinnya kata Anderson, Ben Anderson, sehingga kemudian masyarakat Indonesia itu contohnya, itu bisa bersatu dengan kata nasionalisme. Selanjutnya, kita mengambil referensi menurut Huntington, ya, menurut Huntington itu berbeda, bahwa masa depan nanti berhubungan dengan saudara dan siswa saudara itu sangat tergantung pada perkembangan informasi. Jadi orang yang mampu merespon, meraih, dan menangkap perkembangan informasi, maka mereka yang akan bisa mendapatkan masa depannya. Dari dua pendapat itulah saya mau menampilkan kelompok ganjil itu mengatakan, saya dengan siswa saya optimis bahwa siswa-siswa saya akan meraih masa depan dengan dunia pendidikan di SMK. Tetapi kelompok genap mengatakan, kelihatannya tidak deh. Dunia sekolahan kelihatannya berubah deh. Kita harus mengubah sikap. Karena sekarang sudah banyak orang yang meraih masa depan di dunia bangunan tanpa harus sekolah. Bahkan bos-bos, juragan-juragan, CVPT dan lainnya, itu mereka tidak melakukan sekolahan. Tidak melakukan sekolah maksudnya. Tetapi anak buahnya yang sekolah. Nah, sekarang adalah dua tema itu ayo kita hadirkan. Silahkan kelompok yang optimis, kelompok ganjil, untuk menyampaikan. Saya berikan dua orang kelompok ganjil untuk menyampaikan pendapatnya bahwa optimis terkait dengan meraih masa depan tersebut. Silakan. Silakan. Kalau tidak ada yang menyampaikan, kelompok ganjil dikalahkan oleh kelompok genap. Sebentar Pak, lagi mikir. Oh iya. Pak. Ayo silakan kelompok ganjil. Mau tanya, Pak. Ini bukan waktunya bertanya, Ini waktunya berdebat. Gimana, Pak, ya? Silakan Suciaji menyampaikan pendapatnya. Silahkan bahwa saudara, kelompok ganjil, optimis dengan masa depan saudara, dengan masa depan siswa saudara, dalam respon masa depan. Izin berpendapat, Pak. Oke, silakan Suciaji. Jadi mungkin saya optimis dengan kemajuan pendidikan khususnya di SMK itu karena persaingan kerja sekarang sangat cukup bersaing untuk masuki dunia kerja, terutama anak-anak SMK. Karena apa? Karena nanti SMK kualitasnya lebih diunggulkan daripada SMA, dari SMA karena udah siap kerja dan bisa melanjutkan kuliah juga. Jadi terutama untuk SMK itu kematangan skillnya itu udah diasah dari bawah, sedangkan SMA itu kematangan skillnya baru diasah ketika dia masuki kuliah. Jadi untuk persaingan kerjanya mungkin lebih optimis di dunia SMK. Itu Pak. Oke, terima kasih. Jadi kata Mas Suciaji lebih optimis dibandingkan SMK. Jadi kemungkinan bos-bos sudah tidak ada yang bukan SMK ya. Begitu kata Mas Suciaji ya. Oke, yang selanjutnya pendapat ganjil satu lagi sebelum pendapat genap. Silahkan. Mohon maaf Pak. Silakan, Mas Anas, silakan. Begini Pak, untuk perkembangan ipteknya sendiri kan sekarang sudah memadai. Yeah. Dan untuk sumber belajarnya pun tidak terpaku hanya satu buku Pak. Bisa dari sumber lain, dari internet, Google, dan perpustakaan umum. Kan jadi tidak monoton Pak. Biasanya kalau diajar guru cuma materi satu buku ini saja dihabiskan, tapi ini kalau menurut dengan perkembangan teknologi ini siswa dapat aktif Pak, mencari dari berbagai sumber sehingga dapat menambah kreativitasnya dan memunculkan ide-ide baru. Terima kasih. Aplaus untuk Mas Suciaji dan Mas Anas.
Aplaus dulu semuanya. Oke. Itu adalah pendapat yang optimis terkait dengan masa depan saudara dan masa depan siswa saudara. Kelompok ganjil, Mas Sujiaji dan Mas Anas sudah menyampaikan. Sekarang silakan kelompok genap untuk merespon balik terkait dengan hal yang berbeda. Silakan kelompok genap. 2 orang. Saya, Pak. Rizal Amin, Pak. Silakan Rizal Amin. Menurut saya, apa yang sudah dikatakan oleh Anas tadi, karena dengan berkembangnya iptek, terus berkembangnya dalam kemajuan berpikir juga, menurut saya SMK baik, tapi cuma saya lebih karena menurut saya yang paling dibutuhkan adalah pengalaman, karena juga menurut saya SMK juga ketika kita kuliah juga belum tentu kita bisa menjamin apa yang dilakukan dengan pengalaman, karena dengan pengalaman, dengan kita melihat juga dengan berkembangnya iptek, apapun yang materi yang apapun yang kita lihat berdasarkan pengalaman akan bisa diaplikasikan dalam pekerjaan juga. Dan menurut saya ketika di lapangan pekerjaan juga membutuhkan pengalaman juga, dan belum tentu juga ketika kita SMK kita mendapatkan pekerjaan, bahkan bisa menyamai dalam banyak hal pada waktu kita ber-SMK atau sekolah formal gitu. Oke, silakan. Terima kasih Mas Rizal yang telah menyampaikan, merespon terkait dengan yang disampaikan Mas Anas. Silakan yang lain untuk merespon kelompok genap. Izin merespon, Pak. Silakan, Novi. Ya, jadi menurut pandangan saya, misalkan saya sebagai guru melihat masa depan murid SMK, nah itu saya kurang setuju dengan pendapatnya Anas. Memang benar, sekarang perkembangan teknologi itu begitu cepat. Akan tetapi, menurut saya perkembangan tersebut itu terlalu cepat dan banyak siswa yang belum bisa mengimbangi perkembangan teknologi tersebut. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan kesuksesan di dalam bidang bangunan, itu tidak harus melewati sekolah SMK menurut saya. Karena apa? Sekarang itu banyak sekali pelatihan-pelatihan profesi yang dia itu pembelajarannya lebih spesifik seperti itu. Jadi menurut saya untuk menjadi sukses di masa depan dalam bidang bangunan tidak harus melewati jalur SMK. Misalkan dia SMA pun bisa, karena yang paling utama seperti yang dikatakan Mas Rizal Amin tadi itu pengalaman. Jadi pengalaman di dunia lapangan, di dunia kerjanya itu yang lebih dibutuhkan seperti itu. Dan ada lagi komunikasi serta pemecahan solusi masalah itu adalah tujuan utama gitu dalam pendidikan, bukan hanya ilmu pengetahuan umum. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Aplaus untuk Novi Anugraini sama Rizal Amin. Itulah dua pendapat yang berbeda merespon pendapat kelompok ganjil Mas Anas sama Sujiaji. Tentunya menarik karena ketika kita hadapkan keduanya relatif menguat. Apakah ada kelompok ganjil mau lebih meyakinkan atau merespon apa yang disampaikan Mbak Novi sama Mas Rizal tadi, menguatkan pendapatnya Mas Anas sama Mas Sujiaji? Silakan kelompok ganjil. Kalau kelompok ganjil tidak ada yang berpendapat, maka kelompok ganjil kalah. Silakan kelompok ganjil. Izin menyangga, Pak. Silakan. Selain Mas Sujiaji sama Mas Anas, kalau boleh. Nanti kalau tidak ada, baru Mas Sujiaji, Mas Anas. Yang belum. Siap. Izin berbicara, Pak. Silakan. Izin. Menurut saya pendidikan itu sangat penting, karena pendidikan itu merupakan dasar bagi siswa-siswa kita untuk meraih tujuannya. Pendidikan itu bisa dikatakan sebagai jembatan kita untuk mencapai kesuksesan kita. Berdasarkan Tripusat Pendidikan itu merupakan suatu hal yang
diperlukan untuk siswa. Jadi jika dikatakan bahwa pendidikan itu tidak penting, itu menurut saya itu adalah salah. Walaupun siswa itu sudah mengikuti berbagai pelatihan namun tidak memiliki dasar-dasar pendidikan, maka bisa dikatakan manusia itu belum memiliki pengetahuan dasar-dasar yang diperlukan. Mungkin itu yang bisa saya. Terima kasih Mas Daru, bahwa pendidikan itu penting, pendidikan harus diambil, itu kata Mas Daru. Silahkan satu lagi dari kelompok ganjil untuk menguatkan dan merespon balik dari Mbak Novi sama Mas Rizal tadi. Silahkan kelompok ganjil, satu lagi. Izin berbicara, Pak. Silahkan Khotmi Saida, Mbak Khotmi. Menambahkan dari yang Mas Daru tadi ya, Pak. Yeah. Mungkin memang kalau dilihat dari bos-bos besar di CV atau PT di bidang konstruksi memang ada yang tidak lulusan dari sekolah sendiri ya. Tapi kalau dilihat dari perkembangan zaman yang memang harus dalam lulusannya itu biasanya kan ditimbang, Mbak, dari apa kayak dilihat dari lulusan mana, lulusan dari universitas mana, jurusan apa itu kan kalau dilihat dari perkembangan zamannya kan cukup disaingkan di situ. Dan kalau misal seorang siswa tadi itu sekolah terlebih dahulu di SMK, menurut saya itu dia lebih kuat dalam materinya, teorinya. Juga kalau di SMK itu kan memang tujuannya kan outputnya kan memang dia sebagai pekerja. Jadi dari sekolah itu tadi dia selain sudah matang materinya juga matang prakteknya. Jadi menurut saya sekolah di SMK itu perlu sebelum dia mengikuti pelatihan-pelatihan yang lainnya. Terima kasih. Aplaus untuk Mbak Khotmi sama Mas Daru yang sudah merespon balik. Sekarang kelompok genap. Ayo, silakan kelompok genap untuk menyampaikan gagasannya. Mas Rio, silakan. Atau siapa? Izin bicara, Pak. Oke, Trias Kusuma, silakan. Saya mungkin agak kurang sependapat ya dengan pendapatnya Mas Daru dan Mbak Khotmi. Memang benar kita itu membutuhkan sekali pendidikan, tapi pendidikan itu kan bukan hanya terpaku dalam pendidikan formal. Pendidikan juga ada, yang utama juga ada di pendidikan di keluarga. Kita juga butuh pendidikan non formal juga. Jadi pendidikan itu tidak terpaku dengan kegiatan yang formal saja di SMK. Terus, jadi pendidikan itu juga kita bisa belajar di mana saja, bukan hanya di SMK. Terus, justru dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, kalau kata Mas Anas tadi kan, kita bisa mengakses semua modul-modul pembelajaran. Jadi bukan hanya dari sekolah saja, bukan hanya dari satu buku, tapi banyak. Nah, justru itu yang membuat dunia kerja ini semakin tidak teratur. Semuanya serba luas, semuanya serba bebas. Jadi pesatnya teknologi ini membuat persaingan sangat pesat sekali. Jadi bahkan yang dari luar SMK pun bisa menyaingi dari anak-anak SMK. Bahkan yang tidak pernah sekolah pun justru malah dapat posisi kerja di dunia kerja yang lebih bagus biasanya. Tapi itu juga tergantung. Jadi bagi siapapun yang benar-benar menguasai skill, memiliki skill, kemampuan dan pengalamannya bagus, ilmunya bagus, meskipun dia bukan dari SMK, atau mungkin dia dari SMA dan bahkan tidak sekolah, itu justru bisa lebih diterima di dunia kerja. Jadi bukan hanya SMK. Jadi yang ditinjau itu adalah dari kemampuannya, dari pengetahuannya, skillnya. Jadi bukan dari SMK mana dia sekolah gitu. Oke. Jadi itu mungkin. Terima kasih Mas Trias Kusuma. Satu lagi dari kelompok genap. Sesudah ini nanti kita berikan kesempatan kepada misalkan Mas Suciaji, Mas Anas, Mas Rizal, Mbak Novi yang tadi sudah berpendapat, boleh berpendapat lagi karena sudah dilewati satu kelompok. Silakan, satu genap lagi.
Sambil kita nanti agak bergeser ke tema yang lebih sama tapi kita pengembangan, silakan. Apakah kelompok genap menyerah? Kalau sudah tidak ada yang berpendapat, maka maksudnya Mas Trias sudah berpendapat. Tapi kalau tidak ada yang berpendapat lagi, apakah sudah menyerah? Belum, Pak, belum. Oh, belum. Pak Novi sudah gatal mau berpendapat lagi, tapi karena dia baru berpendapat, harus menunggu giliran. Silahkan yang belum berpendapat. Genap. Saya mau berpendapat, Pak. Oke, silakan Mbak Catur Almaida. Mau menyanggah dari kelompok ganjil, jika hanya untuk teori, kan kita bisa mencarinya di internet, kita bisa mencarinya di Google, kita bisa mencarinya di perpustakaan. Karena apa? Karena dunia iptek dan dunia internet ini kan sudah berkembang. Sedangkan untuk pengalamannya sendiri, kita bisa mencarinya melewati seperti yang dikatakan Novi tadi, bisa melewati pelatihan, kita bisa memulainya dari bawah, ikut bekerja di bangunan, seperti itu. Nah, terus saya juga ingin menambahkan dari Trias tadi, selain yang dikatakan Trias, di dunia kerja ini kita juga memerlukan yang namanya attitude. Karena apa? Karena itu sangat penting. Banyak sekarang itu mereka bersekolah, tapi tidak berpendidikan. Masuknya seperti attitude-nya, sopan santunnya, mereka itu memang sekolah, tapi belum diasah dengan baik. Tidak diajarkan sopan santun yang baik, sehingga mereka seperti seenaknya saja di dunia kerja. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Aplaus untuk Mbak Catur sama Mas Trias. Aplaus kok, nggak semangat sih? Beri aplaus dulu. Ikhlas. Ya, itulah pendapat yang berbeda. Tentunya saling menguatkan pendapat tersebut. Saya akan ajak bergeser kepada tema sebuah realitas kehidupan dalam hal kepemimpinan. Apakah masa depan SMK, saudara dan SMK, atau ya orang yang bergelut di dunia saudara pelajari hari ini, itu mempunyai masa depan terkait dengan kepemimpinan atau tidak. Saya mencontohkan, kalau di Republik Indonesia itu ada Pak Jokowi yang dia insinyur, tetapi insinyurnya agak berbeda dengan saudara. Kalau melihat di Surabaya itu ada Bu Risma, ya beliau juga alumni ITS. Tetapi kalau kita memperhatikan di banyak tempat itu adalah orang-orang yang alumni kepemimpinan, maksudnya yang studi di misalkan di FISIP, ilmu politik ataupun lainnya yang bisa meraih kepemimpinan. Ketika dihubungkan dengan kita tema hari ini, peradaban dan perubahan sosial, apakah kelompok ganjil, para alumni, maksudnya para saudara-saudara dan sebagai guru juga nanti, para alumni SMK itu mampu meraih kepemimpinan itu atau tidak? Kalau berbicara yang kelompok ganjil, optimis, mampu. Kelompok genap itu pesimis karena ya tidak pernah belajar. Mengapa Pak Jokowi itu bisa? Ya karena kebetulan takdirnya saja. Bukan karena dia mempunyai kapasitas, ya karena takdir saja. Sekarang kita bergeser kepada peradaban yang diartikan dalam hal kepemimpinan negara, daerah, ataupun yang lebih kecil sampai desa. Silahkan kelompok ganjil. Kita tema bergeser ke sana. Karena pasti saudara 5-10 tahun lagi akan berhadapan dengan dunia tersebut. Silakan. Apakah optimis kelompok ganjil untuk meraih kepemimpinan? Atau cukup hanya sebagai guru saja di SMK? Karena peradaban muncul optimis dari peradaban. Silakan Mas Anas kalau mau berpendapat, boleh.
ataupun lainnya? Silahkan. Dari kata optimis itu selanjutnya diberi alasan, reasoning yang masuk akal. Ayo kelompok ganjil, kalau tidak ada saudara kalah. Nah. Optimis, Pak. Ya, silakan. Mikir, Pak. Oh, mikir. Jadi menurut saya itu kepemimpinan itu sangat penting ya, terutama kalau kita khususnya di SMK itu kan itu udah anak-anak udah bisa memilih, bisa mengikuti organisasi ataupun tidak. Jadi di organisasi terkadang diajari kita sebuah kepemimpinan, bagaimana caranya menjadi pemimpin, bagaimana caranya agar dipimpin dengan baik, bagaimana caranya agar mengontrol anggota dengan baik. Jadi sejak awal terutama di lingkungan SMK itu kita udah dididik bagaimana cara menjadi pemimpin, terutama di organisasi kayak seperti LDKS, OSIS ataupun apa itu. Jadi itu manfaatnya sangat banyak, terutama kalau kita nantinya jadi pemimpin di perusahaan atau di sebuah instansi besar. Jadi di situ kita diajarkan time management, problem solving ataupun itu. Jadi menurut saya pemimpinan itu saya optimis karena sejak awal di SMK itu kita udah diajarkan tentang caranya memimpin, nggak sebatas nggak memimpin secara besar ya, itu sudah diajarkan secara kecil, mulai dari anggota kecil, kemudian di forum-forum rapat besar, kemudian menyebar lagi ke memimpin rapat perusahaan atau bisa jadi bos. Jadi tujuan utama SMK selain teori dan praktek juga ada soft skill yang lain, yaitu kepemimpinan. Itu, Pak. Oke, terima kasih Mas Suci Haji. Beliau menampilkan bahwa dia siap untuk menjadi pemimpin. Silakan yang satu lagi dari kelompok ganjil. Ayo satu lagi. Kalau tidak ada pendapat lagi, maka kalah. Maksudnya tidak siap untuk menjadi pemimpin kita. Pak Jokowi sama Bu Risma hanya faktor kebetulan. Silakan. Karena berbicara peradaban, yang paling banyak kemajuannya, terjadi perubahannya, salah satunya adalah seorang pemimpin. Pemimpin mau dibawa kemana terkait dengan negara, dengan daerah, dengan desa, itu sangat tergantung pada pemimpin. Sehingga di situ peradaban kemudian akan lebih baik atau tidak, berubah atau tidak, ya pemimpin. Silakan satu lagi. Wah, oke. Kalau gitu kita bergeser ke kelompok genap yang pesimis. Apakah juga tidak ada pendapat? Kita lihat juga bagaimana kelompok genap. Silakan kelompok genap. Saya Pak Rizal Amin, Pak. Oh, silakan Mas Rizal Amin. Silakan. Merespon tindak apa yang dikatakan oleh Suci Haji tadi, menurut saya proses dalam diri kita menjadi kepemimpinan dalam diri kita adalah tidak hanya bisa diproseskan ke SMK saja. Banyak masalah kepribadian kita untuk menjadi pemimpin yang bisa dilakukan tidak melalui proses SMK. Semisal dalam pendidikan non formal, ketika kita yang tadi dikatakan case-nya adalah mengambil keputusan dalam proses kepemimpinan, bisa kita lihat di dalam rumah, semisal proses pembentukan di dalam rumah, semisal kita melihat ayah kita dalam mengambil keputusan dalam keluarga, atau keputusan dalam kepala desa yang diadakan rapat, atau bagaimana. Jadi proses kepemimpinan tidak hanya dilakukan di organisasi oleh SMK, tapi bisa kita terima manfaatnya baik di masyarakat ataupun di lingkungan jalanan umum, seperti itu. Terus yang kedua, banyak juga menurut saya juga dalam kepemimpinan
Jokowi atau kita lihat tokoh-tokoh yang sudah berhasil, menurut saya juga kepemimpinannya tidak hanya mereka dapatkan dari proses kuliah atau proses SMA, SMK juga. Menurut saya banyak dalam proses ketika dia menerima belajar untuk menjadi seorang pemimpin juga banyak dilakukan semisal di organisasi luar dari proses non formal ya, seperti SMK atau kuliah juga gitu Pak. Oke, terima kasih Mas Rizal. Apakah masih ada yang mau menambah untuk menguatkan pendapatnya Mas Rizal untuk bisa mengalahkan kelompok ganjil? Kalau tidak ada maka 50-50. Tapi kalau ada yang bisa menambah, maka kelompok ganjil akan terkalahkan. Izin masuk, Pak. Silakan. Izin menanggapi, Pak. Menurut saya, gaya dan juga cara kita untuk memimpin itu pastinya kan tidak sama. Dan saya kurang setuju tadi bahwasanya yang dikatakan Mas Haji soal kepemimpinan itu bisa didapat hanya lewat organisasi-organisasi di lingkup SMK. Nah, menurut saya organisasi yang ada di luar itu lebih menjanjikan lah Pak. Sama dengan yang Mas Rizal tadi katakan bahwasanya problemnya itu lebih luas dan problemnya itu lebih besar itu Pak. Jadi kita dalam mengasah suatu skill kepemimpinan itu biasanya lebih terjamin ataupun lebih lebih terarah lah Pak. Bahwasanya di luar itu problemnya itu lebih besar dan lebih sulit untuk dipecahkan gitu Pak. Oke, terima kasih Mas Buko, Ariskan. Apakah kelompok ganjil mau menambah satu pendapat supaya 50-50 atau sudah menyerah? Kalau menyerah nggak apa-apa, kalau mau tambah juga boleh. Saya tunggu 5 hitungan. 5, 3, 4, 3, 2, 1. Aplaus untuk kelompok genap. Jadi saudara-saudara, itulah perdebatan di antara kita bersama terkait dengan ya masa depan saudara dan masa depan anak didik saudara yang kita hubungkan dengan materi perkuliahan kali ini. Ayo kita mengikuti terkait dengan apa itu. Saya mau mempresentasikan tema hari ini. Tapi aplaus dulu dong kelompok tadi. Belum diberi aplaus ya? Ya, kelompok genap lebih mempunyai pendapat yang luar biasa. Itu adalah salah satu metode belajar kita pada hari ini. Apakah bisa dilihat materi ini? Sebentar. Peradaban dan perubahan sosial ya. Oke. Ini adalah yang pada pertemuan kemarin. Mau dibawa kemana terkait dengan para atau saudara mau kemana? Apakah hidup biasa atau membuat catatan sejarah? Minimal catatan tadi merupakan catatan bagi saudara semuanya terkait dengan masa depan saudara. Ini adalah Huntington dan Ben Anderson yang saya mengatakan tadi, peradaban tidak hanya realitas, tapi juga dapat juga dibayangkan, kata Huntington. Kalau Anderson itu mengarah kepada sebuah nasionalisme, itu ia imagine. Intinya bahwa kata Huntington dan Ben Anderson itu berbicara peradaban masa depan, ya semuanya bisa dibayangkan, baik secara pribadi ataupun kelompok negara. Jadi ketika kita hubungkan dengan masa depan saudara dan SMK, itu semuanya sebetulnya kata Huntington dan Anderson itu bisa dibayangkan. Selanjutnya, bahwa saudara kalau ingin mencapai yang saudara inginkan tadi, harus menjadi manusia modern, bersedia menerima gangguan baru, jadi pasti ada banyak tantangannya,
Ke depan lebih banyak tantangan, terlibat dalam perencanaan dan organisasi moral, mampu meyakini kemampuan manusia dan memperhitungkan keadaan, jadi tidak harus merasa selalu pandai sendiri, sadar akan harga diri dan orang lain. Ini tentunya penghormatan terhadap orang lain. Jadi, kalau saudara, apa yang disampaikan kelompok genap tadi, saudara itu tidak akan mempunyai arti apa-apa kalau saudara tidak melihat sebuah realitas. Faktanya bahwa banyak orang yang tidak pernah sekolah itu dalam dunia teknik bangunan itu merajai. Sehingga apa yang disampaikan kelompok genap tadi itu betul. Kalau itu dibiarkan, maka SMK tidak menarik. Sekolahan saudara tidak menarik. Saudara tidak mempunyai masa depan, hanya mendapatkan titel ataupun gelar. Percaya diri pada ilmu pengetahuan dan teknologi, saudara harus mempunyai ini. Tadi kan kalau berbicara kelompok ganjil kan relatif cukup mendeskripsikan, tetapi belum bisa meyakinkan. Sehingga orang itu belum bisa percaya terkait dengan masa depannya dengan sekolah di SMK ataupun di jurusan saudara. Yakin adanya keadilan yang dirasakan. Maksudnya bahwa ya, seseorang itu kalau serius pasti akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan, apapun itu. Selanjutnya dalam hal masyarakat madani, ya kita berbicara peradaban dan perubahan sosial, tema satunya adalah masyarakat madani. Masyarakat yang mengakui hakikat kemanusiaan, mengaku akan hak hidup bersama. Jadi, dalam waktu ke depan, bahkan sekarang, yang hakikat kemanusiaan dan akan hidup bersama itu sudah saudara jalani. Saudara kalau tidak bisa hidup bersama, meskipun itu adalah musuh saudara, pesaing saudara, saudara akan kalah dalam berkontestasi. Tidak harus kontestasi diartikan politik, diartikan dalam meraih masa depan. Mengakui mengakui HAM dan demokrasi. Kalau saudara, saya itu loh mas, atau pak, saya itu kan aktivis muslim atau aktivis gereja. Saya tidak percaya HAM dan demokrasi, maka saudara akan ditinggalkan oleh peradaban itu sendiri. Karena sekarang tuntutannya adalah ke sana. Persis seperti pada waktu zaman-zaman kerajaan dahulu. Zaman-zaman kerajaan ketika hebat menjadi pemimpin dan lain sebagainya, ketika mereka tidak mulai masuk ke dunia demokrasi karena sebagai tuntutan dari kehidupan, maka mereka hanya menjadi sebuah sejarah saat ini. Sehingga kalau saudara melihat atau pernah ke Solo atau ke Yogyakarta, di sana dahulu menjadi simbol sentral dari kekuasaan. Tapi sekarang hanya sebuah pajangan, sebuah hal yang dilihat, museum saja. Mengakui adanya masyarakat yang berbineka, itu harus dipahami bahwa kita sangat beragam, tidak boleh kita pintar sendiri, merasa pintar sendiri. Taruhlah seperti tadi pada perdebatan tadi itu menunjukkan bahwa kalau kita tidak mengakui pendapat orang lain, maka kita tidak akan bisa hidup. Maksudnya, ya orang lain itu berpendapat yang mungkin berbeda dengan pendapat kita dan masuk akal. Masyarakat yang memiliki kesukarelaan, keseimbangan, kemandirian, kesadaran nilai, hukum, keadilan, dan kebenaran. Ini adalah masyarakat madani yang mereka adalah kalau memang ingin survive dalam peradaban ke depan yang lebih baik dalam merespon perubahan sosial, maka kesukarelaan, keseimbangan, kemandirian, kesadaran nilai hukum, keadilan, kebenaran itu perlu diterapkan pada saudara semuanya. Itulah terkait dengan materi kita, perkuliahan kita hari ini. Apakah ada pertanyaan?